Selamat siang semuanya, saya Ida Nurul Lagista dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai pajak, terutama pajak pusat dan pajak daerah. Dan juga kita akan mengetahui contoh-contoh konkretnya di kehidupan nyata. Jadi, pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena tanpa pajak, negara tidak bisa membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kita akan melihat bagaimana pajak hadir di dalam kegiatan sehari-hari dan bagaimana sistemnya berjalan di Indonesia. Pajak sendiri adalah sumber utama penerimaan negara. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas publik. Contohnya, rumah sakit, jalan, mungkin halte, dan juga bahkan untuk membayar gaji aparatur negara. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana pajak pusat dan pajak daerah diterapkan dalam kehidupan nyata, serta melihat contoh konkretnya. Contoh paling umum ketika kita beli bensin, ketika kita beli pulsa, tanpa kita sadari, kita sudah membayar pajak. Gambaran umum pajak di Indonesia. Pajak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri terdiri dari PPN, PPH, dan juga cukai. Yang mana pajak ini dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang kedua ada pajak daerah. Yang mana pajak ini dikelola langsung oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, seperti itu. Dan sekarang semua sistem ini sudah terhubung secara digital melalui e-faktur, e-billing, dan e-faktur. Contohnya, saat kita melapor pajak tahunan atau SPT, itu di website DJP Online. Ini adalah contoh penerapan digitalisasi di sistem perpajakan di Indonesia. Jadi, pajak pusat itu paling sering kita temui, ya kan? Yang pertama ada PPN, pas kita belanja. Yang kedua ada PPH, pas kita terima gaji. Dan yang ketiga ada mungkin bea materai, ketika kita menandatangani surat-surat berharga atau surat kontrak. Nah, semua jenis pajak ini memiliki mekanisme pemungutan dan pelaporan tersendiri. Contohnya, ketika kita terima slip gaji, di situ ada tulisan potongan PPH 21. Itu artinya perusahaan sudah memotong pajak penghasilan kita dan menyetorkannya ke kas negara. Kemudian ada juga contoh mengenai PPN. Ketika kita belanja online, kita beli baju di Shopee, di Tokopedia, di struk pembayarannya akan ada tulisan PPN 11%. Itu artinya pajak yang kita bayarkan otomatis akan disetorkan oleh platform e-commerce ke negara, gitu. Nah, pajak selain pajak pusat, itu kan ada pajak daerah. Pajak daerah ini langsung dikelola oleh pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota. Contohnya kan ada pajak kendaraan bermotor misalkan, bea balik nama kendaraan bermotor. Terus ada juga pajak hotel atau pajak restoran gitu kan. Nah, saat kita membayar contohnya pajak kendaraan bermotor nih tahunan ke Samsat atau lewat e-Samsat, itu pajaknya adalah pajak daerah. Begitu juga saat kita makan di restoran, ada tambahan biaya 10% buat pajak. Itu masuknya langsung ke kas daerah, bukan lagi ke kas pusat. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pajak pusat ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan nasional, sedangkan pajak daerah ini digunakan untuk pembangunan atau pelayanan daerah lokal. Ada mekanisme bagi hasil antara pajak pusat dan juga daerah agar pembangunannya berjalan secara merata. Misalnya, setiap tahun kita bayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, itu diserahkannya ke pemerintah daerah, bukan lagi ke pemerintah pusat. Untuk apa? Untuk membangun fasilitas umum, membangun jalan, kayak gitu, di wilayah-wilayah tersebut. Namun, pada praktiknya,
hal ini masih ada kendala, masih ada masalah-masalahnya gitu. Masih banyak kendala yang dihadapi gitu. Contohnya, kesadaran masyarakat kita masih rendah akan membayar pajak. Kemudian, walaupun masyarakat kita sudah ada yang sadar nih membayar pajak, tapi mereka justru dengan sengaja menghindari pajak. Kemudian mungkin ada keterbatasan sistem administrasinya gitu. Banyak masyarakat ini yang belum sadar membayar pajak karena mereka merasa bahwa mereka tuh belum merasakan langsung manfaatnya. Contoh kecil, masyarakat atau UMKM itu masih banyak yang belum melaporkan omsetnya ke pajak. Kenapa? Karena menganggap prosesnya ini rumit, dan juga mereka belum terlalu memahami aturan-aturan perpajakan. Di sini saya ada beberapa solusi untuk kendala-kendala di atas ya. Mungkin dengan e-filing. E-filing itu kan sudah memudahkan kita untuk pelaporan SPT tahunan. Kemudian ada e-faktur, itu sudah memudahkan kita untuk melaporkan pajak pertambahan nilai. Kemudian ada juga e-samsat tadi yang sudah saya jelaskan, itu untuk membayar pajak kendaraan bermotor kayak gitu. Jadi yang sudah banyak sekali dijumpai dan juga sudah dilakukan itu kan ada e-samsat ya, itu benar-benar bagus karena cuma lewat aplikasi, cuma lewat handphone kita udah bisa bayar pajak kendaraan bermotor tanpa perlu ke samsat lagi, dan bahkan bukti pajaknya sendiri pun bisa langsung diunduh gitu. Kemudian ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan mungkin untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Yang pertama mungkin dengan edukasi sedini mungkin. Jadi bisa dilakukan di sekolah-sekolah ataupun penyuluhan di masyarakat. Kemudian bisa juga memberi intensif bagi masyarakat yang sudah dengan sadar dan dengan tanpa paksaan dan dengan tanpa telat membayar pajak gitu ya. Terus juga memberi sanksi yang tegas kepada masyarakat yang masih terus melanggar peraturan perpajakan di Indonesia. Kemudian mungkin dengan peningkatan kualitas layanan digital biar semua kalangan itu mudah mengakses dan memberikan kesadaran gitu. Jadi termotivasi untuk sadar akan membayar pajak. Jadi dampaknya apa? Ketika sistem perpajakan ini bisa berjalan dengan baik, hasilnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Pendapatan negara itu pasti meningkat, kesejahteraan pasti lebih merata, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini juga pasti akan meningkat karena di sini ada transparansi gitu kan. Pajak yang terkumpul digunakan untuk bangun jalan tol, bangun fasilitas kesehatan, bantuan pendidikan, bahkan diadakan program-program sosial, contohnya kayak BLT misalkan, ataupun juga subsidi BBM, dan itu transparansi, jadi masyarakat kepercayaannya ke pemerintah pasti meningkat. Kita bisa menyimpulkan bahwa pajak adalah bentuk nyata gotong royong bangsa dalam membangun negara. Pajak itu hadir di setiap aspek kehidupan kita, baik kita saat belanja, saat terima gaji, saat kita menggunakan fasilitas umum pun, itu kita memakai pajak gitu. Dengan sistem sinergi pusat dan daerah, serta dukungan digitalisasi dan kesadaran masyarakat, pajak akan menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Sekian, terima kasih.